Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan bermusyawarah pada mufakat. Baik, yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam tradisi budaya Indonesia. Semenjak dahulu kala, wilayah Nusantara diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasanya. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Mekanismenya adalah kepatuhan terhadap resepsi rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambat secara total keadaan yang selama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizontal kehidupan politik daerah jajah mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga, membangun argumentasi tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Aturan dasar awal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang RI 1945 mengenai dinamika yang luar biasa. Disajikan bentuk-bentuk perubahan atau dasar dalam Undang-Undang RI 1945 sebelum dan sudah amandemen. 4. Mendeskripsikan urgensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang RI tahun 1945 tidak hanya membuat aturan dasar awal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Kesimpulannya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan suatu atau semestinya diberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sekalipun negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk dalam ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan akan hak kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit, tidak dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI 1945. Namun secara fisiologis tetap menganalisis adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa asasi manusia tidak dapat berjalan
tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya. Harmoni adalah hak dan kewajiban. 5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Terbukti dari adanya perubahan-perubahan dan rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar RI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara, segala dinamika dan upaya berdampak pada terpenuhinya kesinambungan yang harmoni dan hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.